Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengerjakan dan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Miza, Kayla. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Artinya kita harus rajin sekolah dan juga rajin belajar. Gunanya agar apa? Agar pembelajaran dan cita-cita yang ingin kita capai dapat terwujud sesuai dengan impian kita masing-masing. Nah, di sini kita akan mulai memasuki pembelajaran. Namun sebelum itu kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ini akan dipandu nih melalui media interaktif yang telah Ibu buat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang skala dan denah. Ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Next, mari kita mulai belajar. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum belajar. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku orang-orang yang solih. Amin. Doa sebelum belajar. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada materi ya yang akan kita pelajari bersama. Di mana materi yang kita akan pelajari bersama yaitu mengenai, ada yang tahu? Iya, mengenai skala dan denah ya, tentang perbandingan terlebih dahulu yang kita pelajari sebelum kita memasuki ke pembelajaran skala dan denah. Nah, di sini coba kita buka materinya ya. Di sini sebelum kita memasuki pembelajaran skala dan denah, di sini kita belajar mengenal satuan baku panjang. Nah, di sini coba kita cek. Nah, ada yang ingat gak sih apa itu satuan baku panjang? Jadi di sini satuan baku panjang atau dalam satuan panjang dalam sistem internasional itu yaitu meter, menggunakan meter. Di sini ada tangganya nih yang dapat kita sebut sebagai konversi satuan jarak. Ada mulai dari kilometer, mikrometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini sebagai bahan untuk kita memasuki ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ketika di sini membahas mengenai tangga panjang ya, tangga konversi satuan jarak yang terdiri atas kilometer hingga milimeter, setiap turun satu tangga itu maka dikalikan dengan 10. Nah, di sini ketika turun naik satu tangga maka dibagi dengan 10, begitu juga seterusnya. Kalau misalkan turunnya 2 tangga berarti dibaginya berapa? Dan dikalinya berapa? Iya, kalau turun 2 tangga berarti nolnya ada 2, berarti dikali 100 ya. Itu berlaku untuk seluruhnya, nggak hanya di kilometer, tapi untuk dekameter dan seterusnya juga semuanya berlaku. Nah, di sini kita lihat nih keterangannya. Nah, sudah terlihat contohnya nih, di sini ada 1 kilometer ya. 1 kilometer itu kira-kira berapa meter? Nah, bisa kita lihat ya di tangga. Dari kilometer untuk menuju ke meter itu akan turun sebanyak 3 tangga, yaitu dari kilometer ke meter 1 tangga, ke dekameter 1 tangga, kemudian meter 1 tangga. Jadi berapa kali turun? Iya benar ya, turun 3 tangga. Nah, kalau turun 3 tangga berarti nolnya ada berapa nih dalam perkaliannya? Ada 3. Nah, kalau 0,3 berarti menyebutkan satuan apa? Menyebutkan ribuan ya, karena 0,3 jadi 1000. Jadi diturun 3. Nah, di sini kan 1 kilometer. Berarti kalau dikali 1000 jadinya 1000 meter. Nah,
Karena apa? Karena tadi setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, di sini turunnya sebanyak 3 tangga. Nah, kemudian di sini ada 1 meter ke kilometer. Adapun ini dikebalikan juga sama saja, namun dibagi kalau naik tangga. Dari meter ke dekameter naiknya 1 tangga, kemudian ke hektometer 1 tangga, ke kilometer 1 tangga, maka dia naik sebanyak 3 tangga. Maka 1 meter ini dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi, dibagi 10 lagi, atau sama saja dengan 1 dibagi 1000. Ya, jadi 1 meter sama dengan 1 kilometer, 1 dibagi 1000 kilometer. Nah, kita ke materi yang selanjutnya. Setelah kita mengenai satuan panjang ya, kita akan memasuki materi denah dan arah mata angin. Nah, yang tadi ini sangat berguna sekali, di mana denah sendiri merupakan gambaran dari suatu yang menunjukkan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Bisa kita lihat ya, ini ada arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, ini menunjukkan arah mata angin. Kemudian, sekarang kita coba lihat ke denah yang ada nih di media yang Ibu tampilkan. Terlihat semua ya? Oke. Di sini terlihat nih rumah ini ada di mana nih rumah ya? Rumahnya ada di bawah di bagian C1. Nah, ini ada gambar rumah. Rumah ini berada di sebelah selatan pasar. Kenapa di selatan pasar? Ada yang tahu? Nah, sekolah karena rumah ini ada di bawahnya pasar. Nah, jadi rumah ini di selatannya pasar gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Materi yang selanjutnya yaitu skala pada denah. Nah, jadi skala sendiri itu menyatakan perbandingan jarak antara dua tempat pada denah atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ya pada peta atau denah, di sini tertulis 1 berbanding 100. Maka 1 ini sebagai jarak yang terdapat di peta, kemudian 100 ini menunjukkan atau mewakili jarak yang sebenarnya. Nah, jadi 1 cm yang ada di peta itu mewakili atau menggambarkan 100 cm yang ada di jarak yang asli, jarak yang sebenarnya. Nah, untuk rumus skala sendiri di sini ada skala sama dengan jarak pada gambar atau denah dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau kita cari yang lain bagaimana kira-kira caranya? Ya, bisa kita balik, kita masukkan seperti ini contohnya nih. Ketika yang ditanyakan jarak pada gambar, maka jarak sebenarnya ini naik ke atas ini ya. Nah, ke sebelah skala dan itu dikali karena berkebalikan. Jadi jarak pada gambar atau denah sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Begitu juga dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau ditanya jarak sebenarnya, maka yang jarak pada gambar ini pindah ruas ya ke sebelah kiri bersama skala. Jadinya jarak pada gambar atau denah dibagi dengan skala. Nah, kemudian kita bisa lihat nih dari contoh yang ada. Di sini skala dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Contohnya, jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah denah adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 meter, berapa skala denah tersebut? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, di sini akan Ibu jelaskan ya. Kan di sini pertanyaannya berapa skala denah tersebut? Nah, maka kita akan menggunakan rumus yang tercantum. Nih, rumusnya skala itu apa sih? Skala rumusnya yaitu jarak pada gambar atau denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga ya, di sini jarak sebenarnya itu berapa kira-kira? Nah, di sini tercantum ya jarak sebenarnya 300 meter. Kemudian jarak pada denah itu 6 cm. Maka cara menghitungnya bagaimana? Jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Nah, dengan begitu
kita bisa nih untuk mengoperasikannya. Namun jika kita ingin mengoperasikannya, kita harus menyamaratakan dulu satuannya. Nah, di sini kan ada sentimeter, ada juga meter, maka kita samakan. Karena di peta itu terdiri atas, di peta itu kecil ya, jadi kita menggunakan satuan sentimeter. Maka di sini yang kita ubah adalah meter. Meter ini kita ubah ke sentimeter. Di sini 300 meter berapa sentimeter? Ayo, siapa yang ingat? Ya, jadi berdasarkan tangga tadi ya, meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi turunnya 2 tangga, maka dikalikan berapa? Iya, nolnya 2 berarti 100. Maka 300 meter dikali 100 berapa? Iya, 30.000 cm. Maka dapat kita masukkan nih, 6 cm dibagi dengan 30.000 cm. Sudah terlihat ya, maka jawabannya kita sama-sama sederhanakan. 6 cm ini kita bagi 6, maka hasilnya 1, dan 30.000 cm ini kita bagi 6, maka hasilnya 5.000. Maka skala pada dana tersebut yaitu 1 berbanding dengan 5.000. Oke. Kemudian di sini yang kedua ada yaitu peta memiliki skala 1 berbanding 1 juta. Di sini yang diketahui skalanya ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 15 cm, berapakah jarak kedua kota sebenarnya? Dan di sini yang dipertanyakan adalah jarak dari kota A ke B. Maka kalau yang ditanyakan jarak sebenarnya, rumusnya yang digunakan adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan skala. Nah, di sini dapat kita masukkan ya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambarnya tadi berapa? Iya, 15 cm ya, kita masukkan 15 cm. Kemudian skalanya 1 berbanding 1 juta. Nah, maka dari itu, jika skalanya 1 berbanding 1 juta, karena di sini pembagiannya dengan bagi ya, dengan operasi baginya dibagi dengan pembagian, maka ketika pembagian dibagi dengan kalimat yang per, nah itu diputar atau dipindah ruaskan. Yang awalnya 1 berbanding 1 juta, itu dapat kita sebutkan juga 1 dibagi 1 juta ya. Nah, di sini kita putar 1 jutanya menjadi yang di atas. Jadi 1 juta dibagi dengan 1. Nah, namun kata baginya ini akan berubah. Kata dibaginya ini akan menjadi kali. Maka 15 cm dikali dengan 1 juta. Nah, karena tadi ada satunya ya, jadi 1 juta dibagi 1. Karena 1 juta dibagi 1, maka akan jadinya tetap 1 juta. Nah, maka dari itu di sini 15 cm dikali 1 juta sama dengan 15 juta cm. Nah, karena ini panjang dan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka kita dapat menggunakan satuan kilometer. Kira-kira 15 juta ini berapa kilometer? Ya, berdasarkan tangga yang tadi ya. Tangga yang tadi, jika dari sentimeter naik ke meter, naik ke kilometer, maka naiknya sebanyak berapa tangga? Iya, naik sebanyak 5 tangga. Jika naik sebanyak 5 tangga, artinya dibagi, karena naik tangga. Maka 15 juta dibagi dengan 100.000 ya, karena nolnya ada 5, jadi 100.000 sama dengan 150. Jadi jarak sebenarnya pada kota tersebut adalah sejauh 150 km. Semoga mudah dipahami ya. Nah, di sini kita akan melihat dan menonton videonya bersama-sama nih. Ini media yang berikan ya, bahan ajar yang Ibu berikan.
anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak yang semangat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Gue berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, terutama kita yang masih mengalami pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, hari ini kita memasuki materi baru tentang skala dan dena. Ini merupakan video penjelasan bagian pertama. Untuk itu, kita itu berada di Jalan Pemuda. Iya, kita sudah menonton bersama-sama ya video pembelajarannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Silakan kita kerjakan bersama-sama ya di waktu yang sama. Nanti kita akan mengoreksinya bersama. Silakan Ibu beri waktu selama 5 menit. Oke, sudah dikerjakan ya. Silahkan dikumpulkan yang tadi sudah Ibu bagikan, dikumpulkan dan kita akan mengoreksinya secara bersama-sama. Ya, kita akan mengoreksi bersama-sama ya. Kita mulai dari soal pertama. Pada penasaran nggak nih? Ya, terdapat 2 buah persegi panjang dengan perbandingan skala 1:2. Jika panjang persegi panjang yang kecil adalah 5 cm, maka persegi panjang yang besar adalah berapa cm? Coba siapa yang berani menjawab? Silakan ditukarkan ya dengan teman sebangkunya, biar dikoreksi dengan teman sebangkunya. Ya, 10 ya, kita coba apakah benar? Nah, pintar sekali. Ini benar ya, jawabannya 10. Kita lanjut ke soal berikutnya. Arif mendapat tugas dari guru untuk membuat dena perjalanan dari rumah ke sekolah. Jika jarak rumah Arif ke sekolah 5 km, jika Arif membuat skala perbandingan 1 berbanding 100.000 cm, maka jarak rumah Arif dalam peta adalah berapa cm? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, kita coba 5 ya. Oke. Iya, benar. Bagus ya, ada yang salah nih, ada yang salah mengerjakan. Belum ada ya, pintar-pintar memang. Seorang arsitek membuat replika gedung bangunan seluas 64 cm kuadrat. Jika skala denah tersebut 1 berbanding 10.000 cm kuadrat, mohon maaf persegi, maka luas gedung sebenarnya adalah titik-titik cm persegi. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu menjawab? Iya, kita coba ya. Kita coba 64. Sebentar, benar ya jawabannya. Kita menuju ke soal berikutnya. Sebuah halaman berbentuk persegi dengan panjang 30 meter. Halaman tersebut digambar dengan panjang 3 cm. Maka tentukan skala pada halaman tersebut. Ayo, bagaimana tadi rumusnya? Iya, gambar pada peta ya. Pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berapa jadi? Kira-kira nih, ada yang bisa tidak? 1 berbanding 1000. Oke, kita coba ya. Oke, benar ya. Allah, pintar sekali. Udah sampai nomor 4 masih belum ada yang salah. Kemudian kita ke nomor 5 nih. Sebuah tiang bendera yang memiliki tinggi 9 meter. Yang bendera tersebut digambar 3 cm pada sebuah buku gambar. Berapakah skala tiang bendera tersebut? Ayo, berapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, kita coba ya, 1 berbanding 300. Ya, sekali ya, pintar. Kita ke sopan. Bisa dikumpulkan biar Ibu berikan nilai. Nah, sembari mengumpulkan di sini Ibu ada ice breaking. Ice breaking ini mengenai materi yang telah kita pelajari, yaitu mengenai skala dan denah. Di sini ada lagu mengenai rumus skala dan denah agar kalian lebih menghafalnya. Kita bisa menyanyikan bersama-sama ya. Kita dengarkan berdasarkan yang Ibu tampilkan ya. 1, 2, 3.
skala. Jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Rumus mencari jarak pada gambar. Skala kali jarak sebenarnya. Rumus mencari jarak sebenarnya. Jarak pada gambar dibagi skala. Oke, kita sudah menyanyikan bersama-sama ya lagu mengenai rumusnya. Sudah hafal semua ya mengenai rumusnya sekarang? Sudah melalui lagu, kemudian sudah diberikan juga caranya. Insya Allah semuanya paham ya mengenai materi ini. Nah, silakan nanti kalian di rumah belajar bersama orang tua juga untuk mengulas kembali agar materi yang hari ini didapat bisa nempel gitu di pikiran kita ya sama-sama. Nah, di sini Ibu ingin tanya dulu nih, dari kalian adakah yang ingin bertanya mengenai materi, mengenai hari ini? Boleh dipertanyakan? Oke, mungkin belum ada ya yang mau mempertanyakan. Oke, di sini Ibu tanya kalau gitu. Kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini? Iya, jadi materi hari ini berdasarkan materi yang ada ya hari ini itu belajar mengenai perbandingan bina dan skala. Perbandingan itu sebagai bahan untuk kita dapat menghitung skala dan bina. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian melihat di sekitar kalian. Jika ada sampah, silakan diambil sampahnya, kemudian dibuang ke kotak sampah terdekat. Ya, jika sudah, maka kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah kondusif mendengarkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri kita semua. Kita semua bisa menggapai cita-cita yang diharapkan oleh orang tua. Maka dari itu kita harus rajin belajar. Nah, dari ini kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Boleh ketua kelasnya pimpin doa. Oke, kita sudah amin. Terima kasih sudah memimpin doa ya ketua kelas. Nah, di sini silahkan yang paling rapi. Ya, Miza boleh pulang duluan. Belajar yang rajin ya. Ya. Kemudian disambut kala ya, boleh pulang juga. Ya, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.